Sekarang sudah ada belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Sudah, Pak. Kita mulai dari materi yang tadi saya share. Perlu kita pahami dulu. Kemarin yang kita pelajari entitas ya. Entitas itu adalah apa istilahnya atau user atau yang berinteraksi langsung dengan sistem, baik itu orang maupun apa ya elemen ya kita sebut seperti itu, unsur di dalam sebuah sistem. Aslinya ada 3 komponen atau 3 elemen dalam sistem pencatatan alat elektromedik ya, dari alat itu sendiri, kemudian ada ruangan, ada user atau teknisi. Kemarin dalam konsep normalisasi ya ada bentuk normal 1 sampai dengan 4 itu, supaya menghindari kesalahan pengetikan, maka kita buat tabelnya ada kategori, ada jenis. Untuk kategori itu untuk memudahkan kita nanti dalam mengelompokkan alat-alat. Kemudian jenis itu untuk menjembatani nama. Ya, mungkin nanti dalam sebuah pendataan di alat kesehatan akan beda lagi. Cuma ini saya kaitkan dengan pengelompokan mata kuliah yang ada di jenis apa elektromedik atau jenis alat elektromedik yang berdasar 6 kategori ini ya. Mata kuliah inti gitu ya. Supaya tidak salah sebut nanti pengkodian alat itu berdasarkan kategori dan jenisnya. Contoh nanti ada alat-alat elektromedik yang kaitannya dengan alat lab. Alat lab nanti sendiri macamnya ada beberapa. Kemudian nanti diagnostik, di diagnostik itu nanti ada beberapa. Nah, kita kode alat kemarin seperti sebentar saya tak langsung masuk ke database saya. Use electromedic name ya. Name kemudian show tabs. Jadi dipastikan di tabel elektromedik kalian ada sejumlah 9 tabel. Nah, dari masing-masing tabel ini contoh kita tadi ada jenis ya. Select bintang from jenis. Di jenis ini, nah ini ada 52 yang kemarin mungkin sudah ada yang ketik, ada yang tidak. Di tabel saya itu ada tambahan main sama kal, nanti dikesampingkan ya. Karena ini kaitannya nanti dalam penjadwalan. Kita belum ke sana. Mungkin di pertemuan ke-10 kita baru membahas tentang penjadwalan. Kita fokus ke pencatatan dulu. Oke, contoh di sini ada radiologi yang kodenya RD ya. Ini ada 6 rekod ya. Di kode RD radiologi itu ada, ini saya ambil dari mata kuliah nih. Mungkin masih ada banyak alat yang lain yang belum tercover, tapi untuk simulasi saja. Jadi untuk pengalamatan kode alat itu mewakili dari kategorinya dulu 2 digit, baru digit ketiga dan keempat itu mewakili kode. Jadi contoh kalau dental X-ray itu masuk kategori radiologi. Dental X-ray sendiri kita ambil 2 karakter DX gitu ya. Itu karakter ketiga dan keempat. Jadi kalau kita pilih tabel alat ini ya. Contoh di sini kita deskripsikan alat ini. Jadi pengkodean alat di sini itu mengikuti aturan di jenis. Jadi untuk kode alat kemarin yang terdiri dari 1, 2, 3, berarti ada 7 ya, 7 karakter maksimal. Karena 2 digit awal itu kategorinya, kemudian karakter ketiga sebanyak 2, yaitu 3 dan 4, itu mewakili jenis alatnya, kemudian 3 digit terakhir itu nomor urutnya. Contoh di sebuah apa istilahnya, layanan kesehatan itu kan pasti kayak Spikmo, mungkin melebihi Spikmo manometer yang lebih dari 1, atau mungkin alat apa ini DGTA CF itu apa kemarin, defibrilator atau baby inkubator kan
mungkin punya lebih dari satu baby inkubator. Nanti tipe mereknya akan mungkin yang berbeda atau bahkan sama juga bisa, memungkinkan seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi untuk kode alat itu kalau kita lihat di tabel alat itu tidak ada nama ya. Namanya itu nanti dilingkan ke tabel jenis. Jadi kenapa Pak ALBW 001 kok enggak ada, ini alat apa, kok langsung merek model. Itu tertuang di dalam kode jenis. ALBW kita lihat. ALBW itu berarti sini kodenya adalah ALBW ya. Di sini ada blood warmer ya. Jadi kalau nyebut di kode alat ALBW itu adalah untuk mewakili alat kesehatan yang namanya blood warmer. Begitu? Tolong dipahami dulu tentang pengkodean di tabel alat. Untuk mengenali kode alat. Ya, ada kategori karakter 1 dan 2 kategori alatnya. Kalau dilihat kategorinya di mana? Ada 6 ya, ada 6. Coba dilihat di tabel kategori. Kategori. Ini ada 6 kategori. RD mewakili radiologi, AL alat laboratorium, DG diagnostik, B ada sebagainya. Nah, bagaimana kalau nanti ada alat yang di luar tabel ini ya, silakan nanti dinamakan kodenya berbeda ya. Jadi yang sudah ada ini kan contoh di AL ini ada, kalau mungkin ada alat nanti mau dimasukkan di tambang sana ya silakan. Yang lebih paham tentunya harusnya kalian ya, di alat lab itu apa saja, karena sudah semester 4 diajari alat lab dasar sama alat lab lanjut yang mungkin sudah 5 pertemuan. Nanti kalau ada yang belum tercover di sini silahkan ditambahkan. Oke, saya kira itu dulu konsep pemahamannya. Kemudian kita lanjut ke sini. Jadi ada alat jenis itu maksudnya untuk ini. User, teknisi, dan ruang. Sekarang dari keempat entitas ini tadi sudah saya sampaikan kenapa kok ada entitas jenis gitu ya. Tadi supaya tidak ada dalam proses normalisasi ini tidak ada redundansi data, tidak ada data yang sama. Maka kita pecah menjadi alat, jenis, user, teknisi, sama ruang. Oke, kemudian dari keempat entitas ini ada interaksi ya. Interaksi hubungannya bagaimana? Contoh tadi saya ingin menampilkan tabel di alat, nama alatnya apa gitu ya. Itu namanya membuat relasi. Ya, relasi antar dua entitas. Contoh satu yang pertama tentang alat dan jenis. Jadi kalau kaitannya tadi ingin menampilkan ALBW, kemudian nama dan sebagainya. Contoh yang ada di bawah nih. Tadi dari tabel alat, tadi kan seperti ini. Tabel alatnya tadi cuma seperti ini ya, alat. Tapi ditampilkan di bawahnya, di sini ada tambahan nama. Kode alat, nama, merek, model, tanggal beli, status. Ini padahal kan tidak di tabel alat saja. Jadi nama di sini diambil dari tabel jenis. Untuk menampilkan data lebih dari satu, kita gunakan yang namanya relasi. Relasi terbentuk dari, kalau relasi di pertemuan kemarin yang ada 51 halaman ya, saya ragu sudah baca semua atau belum. Relasi itu macamnya banyak ya, dari ada one to one ya, satu ke satu, ada many to one ya, atau one to many sama aja ya, tergantung nyebutnya sebelah mana. Ada many to many. Yang paling sering digunakan kebanyakan kalau tabel one to one itu jarang ya, cuma kasus tertentu saja. Yang paling sering one to many atau satu ke banyak atau banyak ke banyak. Contoh dari relasi alat ke jenis itu menggunakan relasi many to one atau banyak ke satu. Artinya apa? Banyak rekod di dalam tabel alat itu menuju ke satu rekod di tabel jenis. Tadi kan disebut ya ALBW, ya AL ini kan ALBW itu kan lebih dari satu ya. ALBW ini kebetulan ada 2 rekod ALBW. Tapi di tabel jenis ALBW itu kan cuma satu ya. Kita lihat ALBW. Ini kan cuma satu. Berarti relasinya adalah banyak, many to one. Banyak di rekod di lebih dari satu rekod di tabel alat, hubungannya ke satu rekod di tabel jenis, many to one. Nah, cara membuat relasinya bagaimana, menyajikan dalam sebuah data. Kalau dilihat hasil relasinya antara sini dan sini, tadi dibilang bahwa kode alat itu kalau kita simbolkan ada X, Y, Z, Z, ya, Z, triple Z.
XX itu mewakili kode kategori, ya. Kemudian YY mewakili kode jenis. Jadi untuk kode alat di sini itu terdiri dari XX, YY, ZZ. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 2 digit awal dari kode alat itu sama dengan fil KD, KD-nya jenis. Kemudian digit ketiga dan keempat dari kode alat tabel alat itu sama dengan isi dari kode miliknya jenis, fil kode miliknya jenis. Ya, fil kode miliknya jenis. Nah, sekarang bagaimana membuat relasinya? Membuat relasinya cukup disebut seperti ini. Jadi alat ya. Dari alat relasinya membuatnya seperti ini yang di atasnya ini. Saya lihat bintang ya, sorry. Kalau ini kita tidak ingin menampilkan semuanya ya, kita ingin menampilkan cuma data kode alat, nama, merek, model, tanggal beli dan status. Kalau di dalam sebuah relasi, nama filenya itu tidak ada yang sama, tidak perlu disebut dia dari tabel mana. Ya, jadi kalau nama filenya sini sudah berbeda, jadi tidak perlu disebut nama tabelnya. Contoh di sini, ini kok di alat itu ada kode alat, merek, model, tanggal beli, status, ID ruang. Di tabel jenis itu ada ID tidak ada ya di sini, berarti tidak usah disebut nama. Kode juga ada tidak ada, kode tidak ada, nama tidak ada yang sama. Jadi tinggal kita sebut yang mau kita tampilkan apa. Select, nama filenya adalah kode alat, nama, merek. Ya urutan di sini nanti akan mempengaruhi tampilannya di sini ya, akan ditampilkan secara urut berdasarkan yang ada di sini. Kode alat ini berarti dari tabel alat, nama. Kira-kira dari mana nama? Dari jenis ya, tabel jenis di sini. Kemudian merek, model, tanggal beli, status ini dari tabel alat. ID ruang kita tidak tampilkan, kita belum butuh ya. Nanti kalau kaitannya relasi dengan ruang kita tampilkan. Oke, kemudian yang sama apa? Syaratnya klausa. Kemarin kalau kalian perhatikan di SEL ya, SEL di pertemuan sebelumnya tentang SEL, struktur query language ini kemarin ada yang telah kita lakukan ya, ada definition, ada DDL, kita membuat, menghapus, kemudian memodifikasi itu kita sudah perhatikan, dan kemarin insert memasukkan data kita sudah mencoba di ML-nya. Dan mungkin kemarin untuk mengecek apakah proses penambahan terhadap tabel itu sudah berhasil atau belum, kemarin sudah kita gunakan select juga ya. Dan akan kita perdalami tentang select ini. Select kalau di dalam modul prakteknya kemarin select itu query ya. Query-nya macam banyak sekali yang bisa kalian perhatikan. 1 sampai 10 kalau tidak salah ya di latihannya di sini. Perintah select. Oke, sebentar. Nah ini mengedit record, update sudah, kemudian delete ini sudah. Ini select. Select digunakan untuk menemukan sesuatu ya. Sesuatu di sini bisa berupa sejumlah data dari tabel dan bisa juga suatu ekspresi, tabel atau beberapa tabel. Dengan select kita bisa mengatur tampilan atau keluaran sesuai tampilan diinginkan. Nah, perintah select itu seperti ini bentuk umumnya. Select filenya apa? Kalau semua fil diwakili oleh bintang. Saya besarkan. Kalau semua fil diwakili oleh bintang. From nama tabelnya apa? Kalau tabelnya lebih dari 1 ya nanti nyebutnya tabel A, B, C. Dipisahkan menggunakan koma. Fil juga sama. Kalau filnya nyebut lebih dari 1 dipisahkan menggunakan koma. Kemudian where, kondisi ini wajib ya. Kita ingin menyeleksi berdasarkan apa kriterianya. Ya, ini tapi mungkin ya gunanya biasanya untuk ini memfilter. Jadi semakin spesifik kita mencari sebuah data itu akan meringankan beban memori ya dalam mencari data lebih spesifik. Tapi kalau sifatnya umum ya bisa juga kalau datanya cuma sedikit ya tidak begitu pengaruh terhadap memorinya ya. Contoh ini menampilkan semua data kemarin sudah ya. Nanti bisa juga ditambahkan kalau tadi menampilkan seluruh fil, kalau di yang kedua kemarin menampilkan cuma fil yang diinginkan saja, cuma masih dalam satu tabel. Oke, kalau ini saya kira tidak masalah ya, kode alat dan merek. Kemudian yang ini menampilkan data alat yang khusus
kode alatnya adalah ini. Ini bukan petik tegak ya, ini petik bukan petik miring, sorry. Ini petik tegak. Sel bintang menampilkan semua field dari alat yang kode alatnya khusus nilainya adalah RDD. Ini adalah kondisinya ya. Pokoknya ada where itu kondisinya. Jadi yang ditampilkan khusus yang kode alatnya yang RDDX001 saja. Mungkin bisa dijumpai juga ini, tidak cuma di kode alat, di register. Merek selain register. Kalau selain itu tidak sama dengan. Jadi simbol-simbol seperti itu nanti silakan dipakai tergantung dari ini kebutuhan ya. Operatornya macamnya banyak sekali. Sama dengan, tidak sama dengan, bisa simbolnya seperti ini, lebih kecil, lebih besar. Ya. Kemudian lebih besar sama dengan, lebih kecil, lebih. Nah, hasil dalam berkondisi itu nilainya true or false ya. Nilai benar atau salah saja. Oke, kemudian di sini yang contoh kelima, dibeli pada tahun 2013 ya. Ini bisa juga kalian ganti N ya, tulisan AND biasa. Jadi kita yang menambahkan seluruh data dari tabel alat yang mereknya, register, dan apa ini. Karena tanggal beli itu kan tipenya date ya. Tipenya date. Date-nya itu kan kita tahu bersama bahwa date itu kemarin ada tahun, bulan, tanggal. Ya, kita ingin mengambil tanggal tahunnya saja. Ketik aja year. Kalau bulannya saja ya month. Ya. Kalau harinya saja ya day. Ya. Ya, ada tahun, tanggal beli. Otomatis akan mencocokkan di data tanggal beli yang tahunnya khusus 2013 saja berapa. Sini. Saya kira ini masih gampang ya. Masih satu label ya. Kemudian menampilkan umur dari alat. Ini perlu nanti biasanya di data inventarisasi alat itu biasanya kan kalau sudah ya mungkin tidak semua alat ya, mungkin ada beberapa alat yang update teknologinya itu terlalu sering, mungkin nanti dibatasi 3 tahun atau 5 tahun harus diganti dengan yang tipe baru. Untuk mengetahui umur ya ini bisa menggunakan ini. Tahun sekarang ya dari no-nya di sini kasih kurung kurawal kurung biasa ya, buka tutup untuk mewakili tanggal sekarang ya, tahun dari tanggal sekarang otomatis tergantung dari Anda ngeload ini sistemnya sama di data dari tanggal ini kalian benar atau tidak, kemudian dikurangi dari tanggal tahun dari tanggal pembelian, disimpan ya nih, penyimpanannya bisa disimpan dalam sebuah file bayangan ya, ini kan tidak ada file yang namanya umur, kita simpan di sebuah variabel untuk menyimpan tadi operator ini mengurangkan antara tahun sekarang dikurangi dengan tahun tanggal pembelian, ditampilkan dalam sebuah bayangan file atau variabel untuk menyimpan file ini tadi dalam yang namanya umur ya dari tabel alat. Silakan dijeda kalau kurang paham ya, saya ulang. Oke, saya kira itu. Jadi asli nanti ada beberapa sering kita pakai lagi. Kemudian ingin keterangan juga sudah ada ya. Mungkin kemarin sudah. Nah ini nanti juga sering dipakai nih. Menambahkan semua jenis diagnostik ya. Tadi disampaikan bahwa kode alat terdiri dari 2 digit 1 dan 2 itu kategori. Kemudian jenisnya itu adalah 3 dan 4 itu jenisnya. Menampilkan ini bukan ini kategori sorry ya. Sorry. Ini kategori diagnostik bukan jenis diagnostik. Kalau jenis itu ya blood warmer, sphygmomanometer, defibrillator gitu ya. Oke, kalau sudah ya kategori diagnostik itu karakter pertama sebanyak 2. Mengambil ini hampir kayak di fungsi teks kemarin di modul buku 1 yang dulu semester 1 ya. Kalau fungsi string kan menggunakan substr. Tapi di dalam SQL untuk mengambil karakter itu menggunakan substring gitu, bukan substr tapi substring. Kode alat satu itu mulai pengambilan. Jadi tidak kayak substr itu mulai pengambilan digitnya adalah 0. Kalau di SQL mulai pengambilan ya 1, tidak ada indentasi indeksnya. Tapi langsung karakter pertama ya 1 dan seterusnya. Jadi karakter pertama sebanyak 2 karakter sama dengan DG. Maka yang tampil adalah semua yang DG di karakter 1 dan 2.
Oke, saya kira itu yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Ini order pengurutan. Ini akan sangat berguna bagi filter istilahnya, filter data. Kita yang menambahkan urut baik apa. Kalau tidak ada keterangan ascending descending itu mereknya, ya kita lihat merek itu diurutkan secara ascending. Tapi kalau kita ingin balik gitu ya, kasihkan descending atau pengurutan dari Z ke A gitu ya. Harus disebut Z ke A. Ini saya kira sudah, jadi cuma menambahkan limit. Biasanya dipakai untuk menampilkan ini ya, per page kayak di apa? Ada beberapa halaman yang datanya banyak tapi ditampilkan dalam per page, per halaman gitu. Kita bisa menggunakan limit ini 0,5. Jadi ditampilkan sebanyak 5. Oke, saya kira itu tentang query 1 tabel. Kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan silakan Jidida kalau ada yang mau bertanya ya. Ada yang mau bertanya Pak, silakan. Ya, Pak, coba. tanya tugasnya ditulis tangan atau gimana? Tugas yang mana? Ini yang pertemuan ini. Yang teori, yang teori. Yang teori kemarin ternyata yang pertemuan ketiga yang tak suruh tulis di jawaban itu di halaman web browser saya itu di nya enggak tercover halaman yang belakang. Jadi mohon tulis tangan saja nanti difoto ya. Karena kalau langsung dijawab itu nama yang terakhir kalau yang satu kelas teori itu enggak tampil di satu dan enggak bisa melihat jawabannya. Pakai ditulis tangan, difoto ya. Oke, untuk bisa mengerjakan itu, oh ya, ada yang bertanya lagi? Silakan. Siapa tadi? Halo, tes. Enggak, Pak, udah. Terima kasih. Oh, sudah. Oke, siapa lagi nih? Oh, kita lanjut ke teori yang di hari ini ya, pertemuan kelima. Oke, kembali ke sini. Nah, bagaimana menampilkan data lebih dari satu tabel? Konsepnya sama ya, nama filenya ditampilkan dulu, baru from-nya disebut aja nama tabel yang bersangkutan. Contoh tabel A adalah alat, tabel kedua adalah jenis. Berarti sebut aja alat, koma, jenis. Kemudian kondisinya, ingat-ingat, kondisinya ini yang menjadi relasinya berarti kan penentunya di sini. Kode alat tadi kan karakter pertama 1 dan 2 itu sama dengan KD. Karakter ketiga dan 4 sama dengan kode miliknya jenis. Tinggal sebut aja seperti ini. Substring kayak yang tadi di pertemuan di modul prakteknya tadi. Substring 1, 2 harus sama dengan KD. KD itu miliknya siapa filenya? Miliknya jenis. Ya. Jadi kode alat sini karakter ke-1 dan 2 itu sama dengan fil nilai dari fil KD-nya jenis. Kemudian substring karakter ketiga dan sebanyak 2 itu bukan ini ya. 2 itu pengambilan, banyaknya yang diambil. Karakter ketiga sebanyak 2 berarti adalah karakter ketiga dan keempat. Harus sama dengan fil kode, maka disebut sini. Nah, kurung-kurungnya itu membantu. Ini paling banyak yang sering salah ya. Kalau buka lupa nutupnya dipaskan. Jadi aslinya kan substring sendiri ini sampai sini, ini dikurung. N-nya jadi ini satu kesatuan ya. N dan tadi kan ada istilah logika dan ya. Dan substring karakter ketiga 4 sama dengan KD. Jadi yang di where biasanya kalau ada N, N-nya di dalamnya ada sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan yang operatornya tadi bisa dipakai ya. Tinggal diorderkan by apa, mau diurutkan berdasarkan apa. Ini diurutkan berdasarkan kode alat secara ascending. Sampai sini ada yang bertanya? Kurang jelas atau mungkin silakan. Ini pewarnaannya untuk penekanan saja ya. Kalian tidak bisa mewarnai di CMD atau di SEL. Ini untuk penekanan saja. Paham? Pak, enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, saya ulang pelan-pelan. Jadi kita ingin di sini ceritanya ingin menampilkan data dari 2 tabel. Tapi clue-nya sudah kita harus ini sudah saya kasih kuning ini ya. Yang menjadi relasi antara alat dan jenis, tabel alat dan jenis itu di sini. Kode alat itu isinya adalah XX, YY, ZZ. Ya, XX itu adalah karakter 1 dan 2, YY itu karakter 3 dan 4.
X-nya itu harus sama dengan KD miliknya tabel jenis, ZY-nya harus sama kode di miliknya tabel jenis. Maka kita sebut select, kalau field-nya saya kira enggak masalah ya, yang tampilkan apa gitu dari dua tabel ini. Ini kebetulan saya ingin menampilkan kode alat, nama, merek, model, tanggal beli, status. Ini kita ingin saya tampilkan. Kalau mau tambahi ya silahkan. Saya ingin menampilkan KD dan kode boleh. Saya ingin menampilkan tambahi ID ruang silahkan. Ya. Kemudian from dari tabel apa aja, alat dan jenis. Alat, koma, jenis harus disebut. Sumber dari tabel yang ingin ditampilkan, filenya tadi. Kemudian kondisinya, ingat-ingat tadi kondisinya, clue-nya adalah tadi karakter ke XX itu atau karakter 1 sebanyak 2 itu sama dengan KD menggunakan ini substring 1 sama dengan KD dan apa? Dan YY atau karakter ketiga sebanyak 2 kita ambil menggunakan substring 3 sebanyak 2 harus sama dengan kode miliknya jenis. Kode itu kan field dari tabel jenis. Oke. Seperti itu. Nanti silakan diulang-ulang ini. Video kan enak ya, tinggal kurang paham diulang lagi, back lagi, di play lagi ini sampai paham. Oke ya. Saya kira lanjut ini bentuk yang alat dan jenis. Sekarang untuk relasi alat dengan ruangan. Alat ditempatkan di dalam sebuah ruangan. Relasinya ditempatkan ya. Ini relasi kalau kita lihat lebih dari satu rekod di tabel alat ditempatkan dalam satu ruangan ya. Contoh ini. ALBW di sana ada ID ruang, ada kita lihat aja. Kita lihat tabel alat ya. Untuk menentukan relasinya seperti apa. Di sini ID ruang ada LBC1 ya. Apa istilahnya? Kalau kita sebut lebih rekor lebih dari alat, lebih dari satu alat, satu rekor di tabel alat itu ngelinknya ke satu rekor ruang. Contoh di sini ALBW ya itu menggunakan ALBC. Ini satu ini ada 4 ini ya, dari alat lab ini LBC. Jadi data lebih dari satu rekod ditempatkan dalam satu rekod ruang. Tapi jadi cara membacanya dari segi alat seperti ini, banyak ke satu ini ya. Sama kayak tadi alat sama kategori. Ya. Dari relasi ini many to one tadi, karena ini kita harus tahu apa istilahnya pengelingnya atau penyambung dari relasi tabel ini. Kalau yang tabel alat tadi ke jenis kan relasinya dari kode alat itu tertuang ke KD dan kode. Kalau ruang ya aslinya semula entitas dari alat itu tidak ada ID ruang. Berhubung karena ada relasi many to one, karena data ini kan tidak ada kaitannya dengan ID ruang, maka dari relasi many to one ini kita tarik primary key dari atau atribut dari entitas ruang, kita tarik ke alat gitu ya, ke tabel alat. Maka di tabel alat muncullah namanya ID ruang. Gunanya apa? Untuk menjembati relasi tadi, membuat hubungan. Ya, karena hubungannya adalah many to one. Ya, kenapa di kode jenis kalau tadi tidak perlu? Karena datanya ini kan sudah tercover di kode alat. Datanya kan sudah masuk. Ya, sama gitu. Yaitu satu karakter XX sama YY itu kan sudah ngeling ke sini. Kalau di sini kan belum ada. Maka kita tarik primary key dari tabel ruang, kita tarik ke tabel alat. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, kalau dengan ruang lebih gampang ya. Cara membuat relasinya lebih gampang. Saya lihat bintang itu semua field ya. Kalau ingin menampilkan seluruhnya, nanti ada denah dan kepalanya. Saya lihat bintang from alat, ini tabelnya ya, bintang itu keseluruhan dari field. Kalau kalian ingin nyebut satu-satu ya silahkan. Kode alat, merek, atau kode alat, merek, model, tanggal beli, status, nama ruang, dan denah silahkan. From alat ruang, where, kondisinya apa? Ya tadi, penentu relasinya tadi. ID ruang itu dari mana? ID ruang yaitu dari tabel, field, tabel, alat. Dia masuknya kan ke fieldnya ID ruang.
Ya, filenya alat ya. Di sini ada ID ruang. Yang sama dengan ID. ID itu fil apa atribut dari tabel ruang. Nah, ini penentunya ID ruang harus sama dengan ID ini penentunya. Kondisinya ini harus terpenuhi. Jadi yang kalau semama di tabel alat kok ID ruangnya masih kosong, tentu dia tidak akan ditampilkan. Ya, tidak ditampilkan. Jadi logikanya kalau alat kesehatannya itu belum ditempatkan di dalam sebuah ruangan, ya asumsinya alat itu belum bisa dilakukan inventarisasi. Ya, artinya masih mungkin baru pengadaan, baru di kepanitiaan pengadaan, belum ditempatkan dalam ruangan. Ya, belum di apa istilahnya lakukan oleh interaksi pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi karena belum ditempatkan. Baru kalau setelah ditempatkan, baru nanti proses pemeliharaan, perbaikan kalibrasinya dilakukan oleh teknisi. Jadi asumsinya kalau belum ditempatkan di ruangan itu belum dipakai untuk pelayanan terhadap pasien. Ya, artinya ya di dalam tempatnya belum terinventarisir. Ya. Oke, kalau sudah, order by itu untuk pengurutan aja, berdasarkan dari kode alat secara ascending. Ya, lebih simpel ya. Oke, kemudian kalau kita ingin menampilkan 3 tabel sekaligus bagaimana? Antara tabel alat, tabel jenis, dan tabel ruang. Kita ingin tampilkan, kita perlu key-nya. Tadi relasi antara alat dengan jenis, key-nya adalah kode alat dan KD kode. Relasi antara alat dengan ruang adalah ID ruang dengan ID. Ya udah langsung dimasukkan, digabung. Tinggal kalian ingin menampilkan apa. Perlu saran ini di sini perlu penekanan bahwa yang perlu ditampilkan tidak usah semua data yang diperlukan saja. Jadi data yang tidak ingin ditampilkan tidak usah dimasukkan dalam daftar list field yang ingin ditampilkan. Supaya apa? Dalam proses pencarian itu semakin tidak memberatkan bagi sisi memorinya. Ya. Apalagi kalau datanya mungkin lebih dari sudah ribuan ya. Itu akan menjadi masalah nanti kalau ditampilkan data yang tidak digunakan. Oke, field yang perlu disebut dulu. Kemudian karena tadi ada dari 3 tabel, disebut tabelnya alat jenis ruang, where kondisinya adalah ini. Kondisinya sama tadi, penentu antara alat dengan jenis disebut dulu. Substring kode alat 1,2 sama dengan KD dan substring kode alat 32 kode. Ini untuk relasi alat dengan jenis. Kemudian untuk relasi antara alat dengan ruang disebut N apa ID ruang sama dengan ruang ID. Ya ini. Kenapa kok perlu ada ruang? Karena ID-nya di sini ada, di jenis itu ada ID, di ruang ada ID. Maka perlu kita sebut. Nah, ID yang ingin dipakai itu yang mana? Maka perlu kita pakai kalau relasi alat dengan ruang berarti ID-nya miliknya ruang. Maka kita sebut ruang titik ID. Order by kode alat ascending. Nanti munculnya seperti ini, sudah komplit. Kode alat, nama, merek, model, dan nama ruangannya. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Sudah 42 menit ya, tinggal 1 jam. Ya, sebentar lagi saya terangkan ya. Pak, ya, silakan. Siapa? kode alat ASC itu dari mana ya? ASCF, bukan ASC toh, tapi ASCF. ALT itu. Mana tuh? Yang mana? ASC. Yang order by kode underscore. Ya. Oh, itu bukan nama ini ya. Ini pengurutan. Kita ingin diurutkan, order by itu pengurutan. Datanya kalau sudah tampil itu mau diurutkan seperti apa. Ini mau diurutkan berdasarkan kode alat. Kalau kalian perhatikan di sini, kode alat itu kan runtut dari runtutan A sampai Z. Ya urutnya kan A, kemudian B. Kalau dilihat tabel aslinya kan seperti ini. Tabel alatnya itu kan ini kebetulan urut ya. Oh iya, kebetulan urut. A, B, D, L, R, T. LT, kebetulan urut ya. Harusnya tidak urut ini ya. Oke, ini kebetulan datanya urut, ini kan enggak pengaruh. Kalau ini kode alatnya kalian ganti des ya. DESC, descending gitu. Nanti akan kelihatan. Oh,
itu gunanya untuk mengurutkan data dari awal. Kalau ascending itu kan A ke Z, kalau descending Z ke A. Nanti akan T-nya akan dia ditampilkan di awal. Begitu. Itu saya lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan dijeda ya. Supaya data rekamannya tidak terlalu besar. Ya, siapa nih? Dwi, Pak, silakan. mau tanya kalau pakai PHP MyAdmin gimana Pak caranya Pak? PHP MyAdmin ya sama saja. Perintahnya kan setelah dipilih database-nya, ya kalau PHP MyAdmin ya, electromagnetic name. Kalau kalian ingin mencari mengetikkan query-nya, ketik aja di SQL. Di SQL-nya. Bedanya cuma kalau di command from itu harus diakhiri titik koma. Kalau di sini enggak usah. Ketik aja langsung kirim, ya langsung kirim. Di sini kan ada kalau sudah diubah menjadi bahasa Indonesia kan langsung kirim atau go ya. Kalau yang masih bahasa Indonesia. Oke, seperti itu. Caranya sama kemarin di SQL. Ya, oke, kita lanjutkan ke relasi antara alat dengan user. Ini relasinya kemarin hubungannya ya. Ada pemeliharaan, ada perbaikan, ada kalibrasi. Maka kemarin di tabelnya ada tabel pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi itu aslinya bukan sebuah entitas ya, bukan unsur dalam sebuah sistem, tapi hasil setelah relasi antar dua entitas. Jadi antara alat dengan user, kaitannya dengan pemeliharaan, itu muncul tabel yang namanya pemeliharaan. Maka cara membuat tabel setelah hasil ini relasinya adalah many to many, banyak ke banyak. Kan memungkinkan satu alat dipelihara oleh lebih dari satu teknisi. Memungkinkan juga satu teknisi memelihara lebih dari satu alat. Itu namanya many to many, banyak ke banyak. Banyak rekod di tabel alat, relasi dengan banyak rekod di tabel user maupun teknisi. Ya kayak interaksi kita mahasiswa dengan dosen ya. Dosen mengajar banyak mahasiswa, mahasiswa diajar oleh banyak dosen. Sama seperti itu. Maka akan membentuk tabel baru. Nah, cara membuat tabel baru, silakan kunci key-nya ditarik semua. Jadi kalau yang dari alat, tarik kode alat. Di sini ada teknisi. Saya kemarin dibuatkan namanya field yaitu ID teknisi. ID teknisi itu sama dengan ID user ya. Ya kenapa tidak dibuat sama ya? Kalau dibuat sama ya silahkan. Tapi saya kemarin cenderung ke ini ID teknis supaya jelas ya. Karena yang user itu kan macamnya ada user teknisi, ada user kepala ruang ya kemarin. Ya, maka untuk membedakan di sini ada ID teknisi. Tapi aslinya isinya di sini itu harus yang ada di ID user miliknya tabel user atau teknisi. Kemudian dari interaksi itu muncul namanya tanggal. Tanggal ini adalah tanggal pelaporan. Jadi contoh di pemeliharaan itu di ruangan melaporkan, oh ini waktunya untuk pemeliharaan, diingatkan. Nanti mengisi di rekod TGL. Tanggal usai itu yang diisi oleh user atau teknisi waktu dia melakukan proses pemeliharaannya selesai. Jadi setelah ada komplain dari user, oh ini waktunya untuk pemeliharaan atau mungkin dari sistemnya mengingatkan untuk jadwal pemeliharaan, nanti user atau teknisi melakukan pemeliharaan setelah usai nanti tersimpan di tanggal usai. Nah, keterangannya apa, proses yang dilakukan setelah selesai pemeliharaan, apa melumasi, atau membersihkan, atau apa nanti diisi di keterangannya. Nah, untuk menyimpan memudahkan dalam pencarian, perlu dibuat primary key. Primary key-nya kan tidak mungkin kode alat, karena tadi teknisi memperbaiki banyak alat diperbaiki oleh banyak teknisi. Tidak mungkin menjadi primary key, karena primary key harus unik. Ya, maka kita buat ID yang kemarin tipenya adalah integer, banyaknya panjangnya adalah 10. Kemarin ada auto increment. Jadi setiap nambah data dia otomatis nambah record. Oke, ini dimasukkan ke tabel pemeliharaan. Untuk yang interaksi ini salah ini ya. Ini perbaikan yang masih belum diedit. Nanti silakan disesuaikan ya. Bawahnya diperbaiki. Relasi alat diperbaiki oleh teknisi. Sama, cuma bedanya kalau di ini catatannya masih simpel ya. Saya mungkin teman-teman yang di praktisi tidak sesimpel ini ya, banyak rekodnya. Ini cuma untuk mensimulasi kalau kalian melakukan kegiatan aktivitas pengelolaan alat kesehatan itu minimal bisa tercatat supaya
field yang dibutuhkan minimal seperti ini, gitu ya. Yang kalau perbaikan itu muncul field baru. Contohnya kalau pemeliharaan kan tidak muncul cost ya, tidak ganti-ganti alat. Kalau ganti alat, maksudnya kita masukkan ke dalam corrective maintenance atau ke pembiayaan. Ada muncul biaya yang muncul di sana. Yang ada field namanya biaya. ID dan sini sama. Kemudian kalau kalibrasi ini tidak ada keterangan ya. Adanya kalau biasanya kalibrasi kan terkalibrasi atau tidak gitu ya. Nah, kan tidak ada keterangan. Kalau terkalibrasi biayanya muncul biaya. Kalau tidak terkalibrasi biasanya datanya masuk ke sini, ke perbaikan biasanya. Jadi kalau alat belum kok dikalibrasi kok tidak bisa, berarti dia masuk ke dilaporkan harus sebagai perbaikan. Untuk apa mungkin ada yang masalah sensornya atau apanya, pemprosesnya gitu. Jadi kalau tidak berhasil di sini, maka di sini tidak ada keterangan. Ya, artinya kalau yang masuk di sini terkalibrasi ya udah. Kalau enggak berarti nanti masuk di perbaikan. Oke, saya kira itu kenapa kok muncul ada 3 tabel pemeliharaan, perbaikan sama kalibrasi. Runtutannya seperti itu. Oke ya. Tugasnya cuma 2, ini menampilkan ini tak kasih kisi-kisinya ya. Coba kalau A kalian perhatikan. Ini menampilkan apa gitu. Penentunya apa kira-kira? Query-nya apa, kondisinya apa? Di tabel alat tadi ini, DG itu datanya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi yang tampilkan di sini 1, 2, 3, 4. Ini adalah diagnostik ini. Menampilkan kesemuanya yang diagnostik. Tapi menampilkannya dari 3 tabel. Tadi kan ada kisi-kisinya tadi. Di sini kan di query-nya ini tadi menampilkan diagnostik tadi sudah disebut ya. Nah, seperti ini. Tinggal ditambahkan 3 tabel. Ini hampir sama seperti ini. Oke, kemudian yang ke sebentar yang ke B. Ya, menunggu. Oke, yang ke B itu kira-kira penentunya apa? Ada ALBW, ada blood bummer, ya ditampilkan khusus AL yang AL itu ALBW, ALCF, ALMK. Nah, ada beberapa. Cuma yang ditampilkan khusus ALBW. Kalau yang di sini kondisinya itu adalah yang menampilkan blood warmer saja. Jadi jenis, kalau sini kategori diagnostik, sini adalah jenis alat yang blood warmer. Blood warmer diwakili oleh ALBW. Ya, silakan. Itu saya kira ada yang mau bertanya, silakan.